Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah ya. Nah, pada pertemuan yang ketiga di semester 2 ini, Ustazah akan mengulang bab lingkaran. Dikarenakan kemarin ada kesalahan teknis, jadi Ustazah tidak bisa mengirim rekaman. Nah, pastinya kalian sudah membaca ya apa yang sudah Ustazah share di grup kemarin. Nah, sedikit Ustazah akan ulas kembali agar besok ketika ulangan lebih paham lagi ya. Nah, pada semester 2 ini kalian harus bisa menentukan unsur-unsur bagian serta ukurannya. Nah, bagian apa? Bagian lingkaran. Kemudian juga bisa menyebutkan apa sih itu unsur-unsur bagian-bagian lingkaran seperti pusat lingkaran, jari-jari, diameter, busur, tali busur, tembereng, juring, dan apotema. Nah, kalian semua harus bisa menyebutkan itu, harus hafal ya agar ketika besok ujian bisa mudah mengerjakan. Kemudian kita lanjutkan. Nah, apa sih pengertian lingkaran itu? Siapa yang sudah tahu? Nah, kita jelaskan ya. Lingkaran merupakan kumpulan titik-titik pada garis bidang datar yang semuanya berjarak sama dari titik tertentu. Titik tertentu ini disebut pusat lingkaran. Nah, kumpulan titik-titik tersebut jika dihubungkan membentuk suatu garis lengkung. Nah, kalian perhatikan di situ ya. Yang sebelah kanan ada kotak kecil, terus ada titik-titik membentuk lingkaran. Nah, itu disebut titik-titik lingkaran. Nah, itu jika dihubungkan nanti akan menjadi lingkaran. Kemudian yang berikutnya, contoh benda berbentuk lingkaran. Kalian pasti sudah banyak menemukan di kehidupan sehari-hari kita ya. Nah, di sini ada beberapa contoh. Contoh yang pertama yaitu jam dinding. Nah, jam dinding ada yang berbentuk lingkaran ya, tidak? Pasti kalian sudah pernah melihatnya. Kemudian kaset atau CD. Nah, kaset CD. Kemudian biang lala. Nah, biang lala ini lingkarannya berbentuk besar sekali. Ini adalah permainan. Biasanya ada di pasar malam, biasanya ada di pasar malam. Kemudian yang keempat, contohnya ada roda sepeda motor, roda mobil, itu pasti berbentuk lingkaran. Kemudian apalagi? Nah, yang terakhir di sini contohnya adalah koin. Koin itu berbentuk lingkaran. Koin atau uang koin ya. Nah, kemudian kita lanjutkan. Nah, apa saja sih unsur-unsur lingkaran itu? Nah, di sini kita sebutkan unsur-unsur lingkaran yang sudah kita sebutkan di awal tadi. Ada titik pusat. Mana sih titik pusat itu? Nah, titik pusat berada di tengah-tengah lingkaran. Nah, kalian lihat di situ titik O. Nah, kemudian yang berikutnya jari-jari. Apa sih ya jari-jari itu? Mana sih jari-jari itu? Nah, kita lihat garis OA. Kemudian garis OC. Kemudian juga garis OB. Nah, itu yang dinamakan jari-jari. Kemudian yang berikutnya ada diameter. Yang mana sih diameter itu? Nah, kita lihat garis BC. Kita tarik garis dari titik B ke titik C. Mana? Ya, yang menghubungkan dari sisi lingkaran ke sisi lainnya. Itu namanya diameter, melewati titik pusat. Kemudian apalagi unsur-unsur lingkaran itu? Nah, di sini ada busur AC. Karena di sini yang dituliskan ada huruf AC, maka dinamakan busur AC. Kalian lihat. Nah, itu namanya busur yang berwarna biru. Kemudian yang berikutnya adalah apotema. Apa sih apotema itu? Nah, kalian lihat di situ ada garis OD. Kalian lihat ya. Kemudian juring AOB. Mana sih juring itu? Nah, kalian lihat di situ yang berwarna ungu. Nah, itu namanya juring.
Kemudian yang terakhir adalah tembereng. Apa sih tembereng itu? Yang mana sih tembereng itu? Nah, tembereng itu adalah yang berwarna biru. Nah, kita lihat pengertian unsur-unsur lingkaran. Yang pertama, titik pusat. Titik pusat adalah titik tengah lingkaran. Tadi titik O. Kemudian yang kedua, jari-jari adalah garis lurus yang menghubungkan titik pusat dengan setiap titik pada tepi lingkaran. Nah, kalian perhatikan tadi garis OA, OB, dan OC. Kemudian yang ketiga, diameter adalah tali busur terbesar yang panjangnya adalah 2 kali dari jari-jarinya. Yang keempat, busur adalah garis lengkung, baik terbuka maupun tertutup yang berimpit dengan lingkaran. Kalian perhatikan busur AC. Kemudian yang kelima, tali busur adalah garis lurus di dalam lingkaran yang memotong lingkaran pada 2 titik yang berbeda. Dan yang keenam, apotema adalah garis tinggi terhadap segitiga batas juring dan tembereng. Kalian lihat garis OD. Kemudian yang ketujuh, juring. Juring adalah daerah pada lingkaran yang dibatasi oleh busur dan 2 buah jaring-jaring yang berada pada kedua ujungnya. Kemudian yang terakhir, tembereng adalah daerah pada lingkaran yang dibatasi oleh sebuah busur dengan tali busurnya. Kalian lihat yang berwarna biru. Nah, kita lanjutkan. Rumus keliling dan ruas lingkaran. Karena kalian sudah belajar unsur-unsur lingkaran dan sudah dihafalkannya, insya Allah ya, ada apa saja tadi. Dan yang terpenting untuk mencari rumus keliling dan luas lingkaran, kalian harus tahu apa itu jari-jari dan apa itu diameter. Nah, di sini rumus keliling tertulis K sama dengan K atau keliling sama dengan 2 kali Pi kali R. Nah, atau bisa juga dituliskan K sama dengan Pi kali D. Nah, apa sih K itu? Nah, K adalah keliling lingkaran. Apa sih Pi itu? Nah, Pi itu ada 2, yaitu 22/7 dan 3,14. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Cara menggunakannya adalah 22/7 itu digunakan untuk jari-jari atau diameter yang berkelipatan 7. Kemudian kalau yang 3,14 untuk apa Ustazah? Nah, kalau untuk yang 3,14 itu untuk jari-jari atau diameter yang bukan kelipatan 7. Nah, kita lanjutkan. Untuk rumus luas yaitu Pi kali R kuadrat atau bisa juga luas sama dengan Pi kali R kali R. Nah, sama seperti tadi ya, bisa menggunakan 22/7 atau 3,14 tergantung nanti jari-jari atau diameternya dia berkelipatan 7 atau bukan. Nah, di sini ada rumus diameter juga. Nah, jika yang diketahui itu jari-jari, kemudian kalian lebih suka ketika mencari keliling kalian lebih suka menggunakan diameter, namun yang diketahui jari-jari, nanti kalian bisa mencari diameternya terlebih dahulu. Caranya bagaimana Ustazah? Nah, diameter sama dengan 2 kali jari-jari ya, sudah disebutkan ya di depan tadi ya. Nah, kemudian yang berikutnya contoh soal. Nah, kita baca bersama-sama di sini. Contoh soalnya yang pertama, panjang jari-jari sepeda adalah 50 cm. Tentukanlah diameter ban sepeda tersebut dan keliling ban sepeda tersebut. Kemudian jawab. Nah, ketika kalian mengerjakan soal uraian pada matematika, kalian harus menggunakan diketahui, ditanyakan, dan penyelesaiannya bagaimana ya. Harus menggunakan caranya, langkah-langkahnya seperti itu. Jika tidak, nanti nilainya akan terkurangi karena itu jawaban yang kurang lengkap. Contoh yang pertama tadi jawabannya diketahui apanya? Diketahui jari-jarinya. Nah, jari-jarinya berapa? Oh, jari-jarinya
50 cm. Nah, 50 cm. Kemudian pi-nya berapa? Nah, kita lihat jari-jarinya itu kelipatan 7 atau bukan. Nah, 50 itu kelipatan 7 atau bukan? Bukan. Ya, berarti kita menggunakan pi yang 3,14. Kemudian ditanyakan, apa sih tadi yang ditanyakan? Nah, yang ditanyakan adalah keliling dan diameter. Oh, mohon maaf, ini ada yang salah, ini keliling dan luas, tidak apa-apa. Nah, penyelesaiannya, nah kalian lihat di situ, jari-jari diketahui setengah dari diameter. Jari-jari sama dengan setengah dari diameter. Nah, diameternya berapa? Diameter sama dengan 2 kali R. Karena tadi yang diketahui adalah jari-jari atau R. Nah, 2 kali R sama dengan 2 kali 50 cm sama dengan 100 cm. Nah, berapakah kelilingnya? Rumus keliling tadi apa? Kalian harus hafal ya. Keliling sama dengan pi kali D atau kali diameter sama dengan 3,14 dikali 100 cm. Sama dengan, karena di situ ada 02, ingat ya pelajaran kelas 4. Karena di situ ada 3,14, di belakang koma ada berapa angka? Ada dua angka. Kemudian dikalikan 100. Nah, di situ 100 itu memiliki 0 berapa? Memiliki 0,02. Maka nanti kita bisa tinggal komanya kita geser. Nah, nolnya kita hilangkan, kemudian komanya kita geser. Nolnya ada berapa? 2. Berarti komanya kita geser ke kanan 2 langkah. Nah, hasilnya adalah 314 cm. Kemudian untuk mencari luas lingkaran dapat menggunakan rumus berikut. Luas sama dengan pi kali R kali R sama dengan 3,14 dikali 50 dikali 50. Nah, sama dengan, nah, kenapa itu bisa 314 dikali 5 dikali 5? Karena di situ ada 02, ingat. Situ di belakang koma ada 2 angka, kemudian dikalikan yang ada nolnya 2. Nah, bisa kita geser komanya. Hasilnya berapa? 7.850 cm kuadrat. Jangan lupa diberi kuadrat ya kalau luas ya. Kemudian untuk contoh soal yang nomor 2 bisa kalian baca sendiri, kalian pahami sendiri ya. Nah, di sini ada contoh soal cerita. Contoh soal cerita yang pertama kita bacakan, sebuah lapangan berbentuk lingkaran berdiameter 60 meter. Andi berlari mengelilingi lapangan tersebut 3 kali, maka jarak yang ditempuh Andi adalah titik-titik meter. Nah, jangan lupa kita buat seperti tadi ya, ada diketahui, ada ditanyakan, kemudian ada penyelesaiannya. Diketahui diameternya berapa? 60 meter. Kemudian yang ditanyakan apa? Keliling dan jarak tempuh. Keliling sama dengan pi kali D. 3,14 dikali 60 sama dengan 188,4 meter. Kemudian jarak tempuhnya. Jarak tempuh itu bagaimana menghitungnya Ustazah? Nah, untuk jarak tempuh itu kita hitung dengan cara keliling lingkaran dikali banyaknya putaran. Nah, bisa kita coba ya. Jarak tempuhnya sama dengan kelilingnya tadi berapa? Sudah ditemukan ya, 188,4 meter dikali banyaknya putaran berapa? 3. Berarti 188,4 meter dikali 3 sama dengan 565,2 meter. Jadi jarak yang ditempuh Andi adalah 562,2 meter. Nah, untuk soal cerita yang kedua silahkan dibaca sendiri dan dipahami sendiri ya. Nah, di sini ada latihan soal yang sangat mudah ya. Di situ juga sudah kami tuliskan untuk rumus keliling lingkaran ada di situ ya. Kita tuliskan lagi agar ingat kembali di situ. Silahkan kalian latihan soalnya dikerjakan.
Bagi yang sudah mengumpulkan, yang kemarin sudah mengumpulkan, silahkan konfirmasi kembali ya. Bagi yang belum mengumpulkan, silahkan segera mengumpulkan. Jangan lupa ya, semangat terus anak-anak. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.